Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kisah mistis tumbal pembangunan jembatan Cirahong Tasikmalaya. Tempat-tempat yang bernilai sejarah selalu lekat akan kisah misteri yang menyertainya. Beberapa cerita mistis selalu tersaji lewat penuturan masyarakat terhadap tempat-tempat bersejarah peninggalan masa lampau. Salah satu tempat bersejarah yang menyuguhkan kisah horor adalah Jembatan Cirahong di Tasikmalaya, Jawa Barat. Cerita horor yang kali ini akan disajikan dilansir dari kanal YouTube Rizky Aulia pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Kisah mistis Jembatan Cirahong adalah saat pembangunan Jembatan Cirahong yang terletak di perbatasan Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini berdiri melintasi Sungai Citanduy. Jembatan Cirahong ini terkenal dengan jembatan yang bentuknya unik. Jembatan ini salah satu jembatan dengan rel kereta api di Indonesia, mungkin hanya ada satu-satunya di Indonesia dengan jembatan rel kereta api terpanjang. Sedangkan bagian bawahnya jembatan bisa dipakai sebagai jalur kendaraan lain. Tetapi, di balik keunikan Jembatan Cirahong ini ternyata memiliki kisah mistis di balik pembangunannya. Kejadian mistis ini terjadi pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat mereka ingin membangun jembatan tersebut, ada sosok makhluk halus penunggu Sungai Citanduy yang katanya meminta tumbal. Yang mengagetkan adalah tumbalnya harus pasangan pengantin baru yang masih perjaka dan perawan untuk dijadikan anak mereka. Singkat cerita, pasangan yang baru saja menikah yang akan dijadikan sebagai tumbal oleh pasukan Belanda sudah mereka temukan. Nahasnya, sepasang pengantin baru yang harusnya mereka masih dalam masa-masa bahagianya malah dijadikan tumbal oleh pasukan Belanda dan dibunuh hidup-hidup. Pasukan Belanda ini melakukan pengecoran dengan tubuh mereka yang sengaja dimasukkan ke dalam pembangunan Jembatan Cirahong di atas Sungai Citanduy. Sungguh mengerikan nasib kedua pasangan yang baru menikah ini ditumbalkan kepada sosok penunggu Sungai Citanduy mistis untuk dijadikan anak. Berikut cerita yang kedua tentang berteman dengan jin sejak kecil, membawanya menjadi seorang dukun. Jin wanita, Piksabai, cerita mistis tentang kemampuan indera keenam seseorang sangat menarik untuk disimak. Kisah misteri kali ini berawal di mana ada seorang anak perempuan yang bernama Lina yang dikenal memiliki kemampuan indera keenam. Hal ini bisa membuat dirinya melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat dan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus. Berikut cerita horor tentang kemampuan indera keenam. Kisah mistis ini bercerita tentang seorang perempuan sebut saja namanya Lina. Berawal ketika Lina masih usia anak-anak, menurut orang tuanya dia lebih sering terlihat main sendiri dan mengobrol sendiri. Ternyata dia main dengan teman imajinasinya sendiri. Pada awalnya, orang-orang mengira bahwa anak seusia Lina ketika memiliki seorang teman imajinatifnya adalah hal yang wajar. Begitupun dengan Lina, dia menganggap temannya itu adalah teman yang baik yang selalu mengikutinya dan menemaninya kemanapun dia pergi. Teman seusianya yang baik dan selalu bermain dengannya. Pun pada saat itu dia juga tidak menyadari bahwa ternyata temannya itu bukanlah manusia melainkan jin. Ya, Lina berteman dengan jin. Jin ini bisa menyesuaikan diri dan mengikuti sosok Lina sesuai usianya. Jadi pada saat Lina masih kecil, jin itu juga masih kecil dan pada saat Lina bertumbuh dewasa dia pun menjadi jin dewasa seusianya. Lina masih berteman dengan jin tersebut karena meskipun makhluk itu bukanlah manusia dia tetap merasa aman berteman dengan sosok yang bukan manusia sama dengan dirinya. Kehidupan Lina pun berjalan seperti biasa. Dia masih berteman dengan jin tersebut dan dia juga memiliki teman-teman lain di dunia. Bahkan menurut Lina, jin itu membantu dirinya dalam kehidupannya.
Dia merasa seperti dukun yang melindungi teman-temannya di dunia nyata, karena dia dan teman-temannya tidak pernah celaka ataupun sakit dan merasakan sesuatu yang membahayakan selama 25 tahun hidupnya ketika berteman dengan teman imajinasinya itu. Lina menganggap jin itu baik dan tidak mengganggu. Sampai pada akhirnya ketika jin itu udah semakin besar, dia tiba-tiba minta disajikan makanan berupa kotoran manusia, tulang belulang dan makanan kotor lainnya. Jin itu mulai mengganggu Lina dengan meminta makanan-makanan itu. Lina yang merasa terganggu tidak pernah menggubris jin itu dengan memberinya makanan yang dia inginkan. Sampai suatu ketika, temannya Lina yang bernama Nisa menangis menghampiri Lina dan bercerita kalau dia diputuskan, dicampakkan oleh pacarnya karena pacarnya selingkuh dan lebih memilih perempuan lain. Lina yang mendengar cerita tersebut ikut merasa sakit hati dan merasa sangat jengkel dengan perilaku mantannya Nisa tersebut. Ternyata, yang mendengar cerita itu bukan hanya Lina melainkan jin yang selalu berada di sisi Lina pun ikut mendengarnya. Jin itu memberitahu Lina untuk melakukan sesuatu kepada mantannya Nisa tersebut untuk melakukan ritual dengan tujuan mencelakakan mantannya Nisa dan menyantet pacar barunya supaya mantan Nisa bisa kembali menjadi milik Nisa. Lina yang ikut merasa sakit hati akhirnya kali ini mendengarkan dan mengikuti permintaan jin tersebut karena ingin membalas perbuatan lelaki itu. Tepat keesokan harinya jam 12 malam, Lina melakukan ritual dengan mantra-mantra yang sudah diberitahukan jin itu menggunakan foto Nisa dan pacar barunya juga dengan tanggal lahir mereka masing-masing. Setelah selesai, jin itu mengabari Lina kalau ritual itu berhasil. Pacar barunya langsung muntah darah dan mantannya Nisa tidak peduli sama sekali dengan bagaimanapun kondisi pacar barunya ini. Keesokan harinya, Nisa menelepon Lina untuk mengabari kalau ternyata mantannya itu ngajak balikan. Lina yang merasa lega mendengar kabar itu bilang ke Nisa untuk selalu menjaga pacarnya. Tapi, pada saat malam tepatnya jam 1 malam, badan Lina merasa sakit sekujur badan, terasa panas sampai seperti ditusuk-tusuk. Besok paginya Lina terbangun dengan kondisi yang sama seperti waktu malam. Tiba-tiba Nisa sudah ada di depan pintu rumah Nisa dan memberitahu, Lin, ternyata pacar barunya cowok aku kemarin disantet orang. Lina pura-pura tidak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Nisa menjawab cewek itu muntah-muntah darah Lin. Dan ternyata, dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu Lin. Lina yang penasaran kembali bertanya, terus gimana ditepisnya Nis? Nisa menjawab, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyatet dia, dan malam ini akan dia kirimin lagi yang lebih parah ke orang yang nyatetnya lebih parah dari semalam. Demikian kisah misteri yang nyata-nyata terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.